Box yang kemarin gue stikerin Bir Singaraja, Raja Rimba Delivery Service. Karena gue ingin menghantarkan bir-bir Singaraja sampai pelosok benua Atlantis. Biar semuanya bisa menikmati kenikmatan Bir Singaraja. Sekut banget. Karena gue adalah Gofar Singaraja Hilman. Iya. Gofar Madisokan balik lagi di Sekutomotif. Kali ini gue pengen review Honda CT125 ketika berkendara. Sekut banget ya gak? Jadi yang udah gue tambahin nih dari kemarin adalah yang paling baru lampu. Wih, lampu ini gue pakai Pia, gue beli di Handoko. Handoko tuh Geraha Sakti, thank you Handoko. Sekaligus bracketnya khusus untuk Pia. Tuh, bracketnya ini hanya harganya 1.200.000 besi begini doang. Lampunya nih, ini makin lama nih lampu, makin mahal. Karena apa? Barangnya langka banget yang kuning. Gue dulu sempat beli harga 2,5 juta. Sekarang tau harganya berapa? Bisa 4 juta sepasang. Gokil emang Pia. Nah ini dipasangin sama Handoko, instalasi segala macamnya udah sekut banget. Terus tuh ya gak? Ini berguna untuk malam hari ketika hujan, ketika kabut, lampu kuning bet. Karena ketika gue ke Puerto Rico gitu berkendara kan suka ada kabut-kabut gitu kan. Jadinya gue butuh lampu-lampu yang kuning nih. Nah, pencetannya di mana? Dibikinin sama Handoko, disokin. Tuh. Jadi bisa klak klok klak klok klak klok. Weh. Coba kita lihat yang lainnya. Tuh. Persekutan nggak tuh? Persekutan duniawi. Iya gak? Kalau foto dinyalain aja lampu deh, biar jumawa aja. Fungsi apa nggak sih? Ya nggak tahu. Hehehe. Matiin dulu. Nah berikutnya, box yang kemarin gue stikerin Bir Singaraja, Raja Rimba Delivery Service. Karena gue ingin menghantarkan bir-bir Singaraja sampai pelosok benua Atlantis. Biar semuanya bisa menikmati kenikmatan Bir Singaraja. Sekut banget. Karena gue adalah Gofar Singaraja Hilman. Iya. Stiker ini dibuat oleh Mas Pikno dari Portal Stiker. Keren banget asli. Ini stiker print UV dari Max Decol tuh. Sekut, bukan cutting ya, tapi print UV. Jadi detail-detail gambarnya tuh ini banget, jelas banget gitu. Dan ini stiker ini yang gue aplikasikan ke Daihatsu Grand Max gue, ya gak? Jadi bukan stiker nih, bukan cutting stiker, tapi print UV. Tuh sekut tuh, ini juga print UV. Atasnya merah, manis banget emang. Sekut ya udah. Sekarang kita mencoba merasakan gimana berkendara Honda CT125. Sekut. Honda CT125 dibekali mesin 125 cc, PGM FI 4 langkah dan berpendingin udara. Motor ini memiliki bor dan stroke 52.4 x 57.9 mm. Tenaga maksimal yang dihasilkan adalah 6.5 kW dicapai pada RPM 7.500 dan torsi maksimal sebesar 11 Nm pada RPM 4.500. Gue demen nih kalau VO gini, tinggal baca. Nah untuk kaki-kaki nih, Honda CT125 dibekali telescopic suspension untuk depan dan twin rear suspension di belakang. Ukuran bannya sama nih depan belakang 80-90-17. Tapi kayaknya akan sekut nih kalau bannya diganti dengan model semi-trail motif tahu gitu ya. Menarik. Untuk pengereman, motor ini dilengkapi ABS 1 channel. Dis depan menggunakan sistem hidrolik dengan lebar dis 220 mm depan dan 190 mm belakang. Ukuran tangkinya nih sekut nih, muat 5,3 liter, lebih besar daripada Supra X125 yang cuma 4 liter. Cukup lah buat gue yang sering touring tiap hari dari Jagakarsa ke Pejaten. Si touring tuh. Persekutan, hujan-hujan, berreview Honda CT125. Ini gue lagi di daerah Mocara Andara nih. Ini gue suka banget sama vibe tempatnya. Sekut banget nih, persekutan duniawi, ya gak? Wih, ada Jeep 2, GE, G-Class. Tadi udah nyoba turunan, enak banget. Dan gue udah beberapa kali gujelakan Honda CT125 ini soknya biasa aja. Karena senyobanya gue kayaknya nih Honda Trail lucu-lucuan nih. Honda bebek Trail lucu-lucuan. Handlingnya tuh enak banget cuy. Bahkan gue bawa box di belakang tuh handlingnya untuk nyelap-nyelip. Enak banget. Culture! Jalan agak licin nih, jalan beton. Habis hujan tuh enak banget.
Gue berapa gigi ya? 4 atau 5 ya? Ya 4 deh. Coba ulang. 1, 2, 3, 4 gigi. Gue kira 12 giginya. Kalau untuk ngebut-ngebut ya standar bebek sih, standar bebek 125 cc. Tapi ya gitu ya, mesin Honda tuh napasnya nggak ada yang panjang. Nggak tahu deh. Maksud gue yang bebek kali ya, napasnya nggak ada yang panjang. Tapi awalnya enak banget. Apalagi yang Matic, Honda Matic tuh. Tapi gue tahu deh yang Vario 150 cc tuh. Panjang kali ya. Ini jalan favorit gue nih, Andara. Untuk review mobil dan motor. Tapi ya suara knalpotnya masih katro sih. Nggak yang trail banget gitu. Bobok aja apa ya? Pakai knalpot yang ini tapi bobok. Ini pakai ban yang ini ban yang trail nggak sih? Kayaknya enggak deh. Gue nggak tahu kalau ganti ban trail yang tahu tuh bakalan ini nggak ya? Licin banget kalau hujan. Apa bannya pakai BF Goodrich? Si bisa tuh. Tapi so far ini bebek enak banget untuk lucu-lucuan ya. Karena menurut gue ketika emang lu buat trail-trailan sih di jalan off-road, ya nggak cocok sih pakai ginian sih. Kecuali kalau buat trail lucu-lucuan. Kalau buat off-road beneran mah kayaknya nggak cocok nih ya. Kecuali soknya diganti karena ada beberapa aftermarket yang menyediakan sok mengganti untuk CT125 yang katanya tuh lebih enak lagi, lebih empuk lagi. Nggak tahu deh, gue ganti nggak ya? Karena di beberapa website di Jepang gue lihat tuh foto-fotonya di Instagram CT125 udah tinggi-tinggi cuy, udah diganti soknya tuh. Tapi kalau yang standar mah shock breaker bawaan depan belakang ya biasa aja, nggak yang empuk banget gitu. Baik lagi ya buat teman-teman di sini yang emang pengen beli Honda CT125, ini motor ibarat Jimny, ibarat Super Cup, lo ngebeli sejarah sih, bukan ngebeli fungsional. Karena balik lagi trail bebek ya buat lucu-lucuan aja, buat pajangan, buat harian, buat jalan di kota-kota apa namanya padat penduduk masih enak nih, macet-macetan masih enak nih. Tapi kalau untuk trail ya pikir 2 kali lah. Lo ngebeli Jimny, ngebeli CT125, ngebeli Super Cup itu kan ngebeli historinya. Dan buat para P3K alias pedagang pura-pura kolektor, motor ini sangat cocok karena apa? Kemungkinan besar 5 tahun lagi harganya udah anjing nih. Gue pengen muter dulu nih di turunan-turunan itu. Nggak jadi turunan deh. Males. Ternyata bukan belok kanan ini yang sono. Enak banget. Dan posisi duduknya tuh enak banget cuy, nyaman beneran deh. Untuk badan gue yang sangat model ini 180 cm, siku tangan, kaki, tempat duduk, untuk pantat gue yang bohai ini masih nyaman cuy. Bebek lucu-lucuan yang sayang banget kalau nggak dibeli sini. Karena buat kalau disuruh milih Super Cup apa ini ya gue pasti pilih inilah. Tapi kan Super Cup kan balik lagi harganya mulai makin anjing nih. Super Cup yang baru, yang injeksi. Apalagi yang Monkey cuy. Monkey itu kalau nggak salah 130 juta udah nyentuh harga itu tuh karena pertama kali gue inget banget. Masih sama kayak CT125 nih harganya. Di 75 juta. Ya udah oke. Sekian aja reviewnya. Intinya kendaraan tuh enak banget motor ini. Buat lucu-lucuan, buat di kota-kota tuh enak banget. Buat macet-macetan juga enak. Tapi memang baris kedua dari motor ini nggak nyaman untuk dipakai sama manusia karena even itu lu pakai bangku tambahan tetap aja cuy lalu bisa nyentuh knalpot. Masa cewek lu mulus-mulus kena knalpot kakinya udah kayak cabai-cabean Kemayoran. Motor ini cocok untuk dipakai sendiri bukan berdua. Ya udah sekarang kita balik ke kantor. Sekut. Udah nyobain yang namanya Honda CT125. Sekut banget. Balik lagi ya. Seperti yang gue bilang, motor ini bukan buat off-road, tapi buat trail lucu-lucuan. Dalam arti lucu-lucuan, ya buat konten aja. Karena memang didesain nggak buat di medan-medan berat sih. Jadi baik lagi ya, seperti gue bilang beberapa kali tadi, motor ini enak banget buat di perkotaan dan bukan buat kau mendang ini, mendang ini gitu kan. Ini motor dibeli seperti Jimny, seperti Super Cup, dibeli karena sisi historinya gitu kan. Jadi
ya mesin standar, tapi duduknya enak, tapi Jumawanya dapet. Itu dia. Nah, abis riding muter-muter ya gak, gue kehausan. Sekarang kita menikmati yang namanya bir Singaraja. Itu dia tuh. Siap mengantarkan bir Singaraja sampai pelosok benua Atlantis. Kita buka. Wah, ini smart banget. Duh, best banget. Habis motoran, keringetan, lembab, terakhirnya disikat sama Singaraja. Wah, sekut banget. Buat teman-teman di sini yang ingin menikmati bir Singaraja, pastikan lo 21 tahun ke atas dan bertanggung jawab sama diri lo. Jangan pernah minum sambil berkendara. Kalau udah sampai, boleh. Kalau misalnya mau pergi, terus lo mau minum-minum, baliknya naik taksi online aja. Segitu aja dan terima kasih yang udah nonton Sekut Otomotif kali ini. Gue Gofar Hilman ingin mengucapkan selamat tahun baru buat semuanya. Semoga tahun 2022 kita menjadi raja di rimbanya masing-masing. Sekut banget. Akhir kata, Gofar Hilman pamit. Salam jempol kejepit. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Gila. Enak banget kita motor-motor jauh-jauhan. Habis hujan maksudnya. Adem bro. Sempak gua basah, adem.